Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang karomah dari salah satu ulama besar di Indonesia, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang kiai yang terkenal dengan keilmuan, kewibawaan, dan ketakwaannya. Beliau juga dikenal sebagai bapak atau mbahnya para wali songo dan salah satu wali Allah yang memiliki banyak karomah yang luar biasa. Apa saja karomah beliau? Mari kita simak bersama. Seorang mubalik terkenal, Jamaluddin Al-Husaini, yang hidup pada tahun 1310 sampai 1354 Masehi, juga dikenal sebagai Syekh Jumadil Kubro, menyebarkan Islam di Nusantara. Ia dilahirkan di negeri Malabar di wilayah Kesultanan Delhi pada tahun 1310 Masehi. Ayahnya Amir Ahmad Shah Jalaluddin adalah Amir negeri Malabar dan mantan Menteri Diplomasi ke-13 Kesultanan India. Muhammad Sohib Mirbat adalah kakeknya, seorang ulama dari Hadramaut, Yaman. Beliau memiliki garis turunan langsung ke Imam Ja'far Shadiq, keturunan ke-6 Nabi Muhammad SAW. Tahun 1310, Maulana Husain lahir di Malabar, India. Ibunya berasal dari Samarkand, Uzbekistan, dan dia memiliki banyak saudara. Adik bungsunya, Husain, lahir di Agra pada tahun 1326, dan pada tahun 1351, dia dilantik menjadi Raja Kampah dengan nama Jamaluddin. Saudara-saudaranya lainnya termasuk Aluddin Abdullah, Amir Shah Jalaluddin, Sultan Malabar, Alwi Kutub Khan, Hasanuddin Qadir Binaksah, Ali Syihabuddin Umar Khan, Syekh Muhammad Arifin Shah, Datuk Kelumpang Al-Jarimi Al-Patani, dan Syekh Tanauddin Datuk Adiputra. Pada masa Majapahit, Syekh Jumadil Kubro sangat berperan dalam menyebarkan Islam. Setelah menyebarkan agama Islam di Samudra Pasai, dia kemudian melakukan perjalanan ke Semarang, Demak, Bojonegoro, dan Wajo yang terletak di Sulawesi Selatan. Dikatakan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro ada di beberapa tempat, mulai dari Trowulan Mojokerto, di Semarang, hingga di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Selain itu, beberapa orang mengatakan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di Sulawesi Selatan, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa makamnya berada di Wajo. Ini karena ketika ia terakhir berdakwah di daerah Goa, ia tinggal di Sulawesi karena sebagian besar orang Bugis belum masuk Islam pada saat itu. Sebagian orang kemudian mengatakan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di Semarang, tapi orang lain mengatakan bahwa makamnya di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Setelah banyak menyebarkan Islam di Kerajaan Samudra Pasai, Syekh Jumadil Kubro melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa, mengunjungi Semarang, Demak, dan Bojonegoro, sebelum akhirnya berdakwah di Kerajaan Majapahit. Ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri, Syekh Jumadil Kubro juga dikenal sebagai Bapak Wali Songo. Nenek moyang para wali songo di Pulau Jawa bernama asli Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro. Sejak kecil, ayahnya Said Jainul Husain mendidik dan membesarkan Syekh Jumadil Kubro. Dia mendapatkan pendidikan dan pemahaman yang luas tentang ilmu agama dari ayahnya. Syekh Jumadil Kubro mendapatkan pendidikan dari ayahnya dan kemudian pergi ke India, Mekah, dan Madinah untuk memperdalam keahliannya dalam tasawuf, syariah, dan bidang lain. Syekh Jumadil Kubro pernah menjabat sebagai gubernur Dekam, India sebelum mulai berdakwah. Setelah pensiun, dia mulai menyebarkan agama Islam di berbagai belahan dunia.
Ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro pergi ke Kelantan di Malaysia, Samarkand, Uzbekistan, dan Maghribi di Maroko. Bapak Wali Songo ini akhirnya datang ke Nusantara dan berdakwah. Dia pertama kali tiba di Tanah Jawa pada masa Majapahit. Setelah itu, ia pergi ke Goa, Sulawesi Selatan untuk berdakwah. Berdekatan dengan Kelenteng, Syekh Jumadil Kubro membangun surau pertama di Gunung Kawi. Karena dakwanya tersebar di banyak tempat, ada beberapa tempat yang mengklaim bahwa makam Syekh Jumadil Kubro ada di sana. Pada tahun 1349 Masehi, dia tiba di Kelantan untuk menjalankan misi dakwanya bersama adiknya Syarif Komarudin yang dikenal sebagai Tajul Muluk, dan dua adiknya Said Majiduddin dan Syekh Sanauddin yang juga dikenal Datuk Adiputra. Sebuah cerita mengatakan Raja Kampa Cebonga masuk Islam setelah mendakwah dan dia kemudian bernama Sultan Zainal Abidin dan Kampa menjadi kerajaan Islam. Ia keluar dari Kelantan menuju Samudra Pasai dan kemudian menuju Tanah Jawa. Di Jawa ia menyerahkan dakwanya kepada Sunan Gresik dan Maulana Malik Ibrahim. Pada tahun 1380 Masehi, Jamaluddin Akbar Al-Husaini sendiri pergi ke Sulawesi dan mengislamkan Raja Lamdu Salat, juga dikenal sebagai Lamudusila Toa Pasawe Datuk Tanete. Pada awal abad ke-14, Maulana Husain mengirimkan putranya Maulana Ibrahim Al-Husaini ke Jawa. Karena sebagian besar orang Bugis belum masuk Islam pada saat itu, ia pada akhirnya memutuskan untuk bermukim di Sulawesi. Setelah meninggal pada tahun 1453, dia dimakamkan di Wajo, Sulawesi. Cara Syekh Jumadil Kubro berdakwah menurut laman NU adalah dengan berdagang. Syekh Jumadil Kubro mulai dakwanya di kerajaan Majapahit dengan berdagang secara sembunyi-sembunyi. Ini dilakukan karena dia percaya bahwa dakwah secara terbuka tidak mungkin dilakukan karena akan mengganggu kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro sangat disegani oleh masyarakat dan keluarga Majapahit karena menyebarkan agama Islam secara sistematis dan teratur. Strateginya adalah dengan menghubungi para bangsawan dan penguasa untuk memberitahu mereka tentang ajaran Islam yang dibawanya. Pada masa itu, ajaran Islam Syekh Jumadil Kubro sangat sederhana. Dia tidak memerintahkan penganutnya untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, seperti sholat dan berpuasa. Namun, dia melihat bahwa orang Islam masih awam dan tidak banyak di kerajaan Majapahit. Jadi, mereka pertama-tama diajarkan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Setelah mereka mengenal Islam dengan baik, mereka kemudian diajarkan cara beribadah. Syekh Jumadil Kubro memiliki kemampuan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan baik, yang memungkinkan perkembangan Islam yang cepat di kalangan kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama terkemuka yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebaran agama Islam di tanah Majapahit. Syekh Jumadil Kubro menjelaskan kepada muridnya tentang siapakah orang yang sakti itu. Terjadi percakapan antara beliau dengan muridnya. "Tuanku, engkau bisa berjalan di atas pasir." Murid-muridnya berkata dengan kekaguman kepada Syekh Jumadil Kubro, "Itu bukan apa-apa, sepotong kayu juga bisa." Syekh Jumadil Kubro menjawab pertanyaan muridnya. Muridnya berkata kembali, "Tapi engkau juga bisa terbang ke angkasa." Syekh Jumadil Kubro berkata, "Demikian juga burung-burung itu bisa." Lalu muridnya berkata lagi, "Engkau juga bisa bepergian ke Ka'bah dalam sedetik." Ditimpalin kembali oleh Syekh Jumadil Kubro.
Setiap jin yang kuat pun akan mampu pergi dari India ke Demavan dalam sedetik. Lalu muridnya berkata kembali, engkau juga kebal senjata dan kebal api. Syekh Jubair Kubro berkata, batu karang di pantai pun bisa kebal seperti itu. Kalau begitu, apa kehebatan manusia sakti yang sebenarnya? Murid-muridnya ingin tahu. Syekh Jubair Kubro tersenyum, lalu beliau menjawab, manusia sakti ialah mereka yang bisa menjaga hatinya agar tidak berpaling kepada sesuatu pun selain Allah. Hatinya selalu berzikrullah dalam keadaan apapun, sehingga bisa bersabar ketika diuji dan bisa bersyukur ketika diberi rezeki. Dengan zikirnya, maka rasa rata datar seperti air, sehingga tidak senang ketika dipuji dan tidak sakit hati ketika dihina. Dengan zikirullah, maka ia bisa terbang hijrah dari kegelapan perbuatan dosa ke jalan ketakwaan penuh cahaya dan kebal dari segala godaan setan. Itulah beberapa karomah dari Syekh Jubair Kubro yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keagungan dan keindahan Islam. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.